Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin pemirsa Suro TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, nikmat dan taufiknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin pemirsa Suro TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian duha bersama Buya kita, Buya Muhammad Al-Fisham LCMA Hafizahullah. Alhamdulillah Buya kita sudah bersama kita pada pagi hari ini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Buya? Alhamdulillah. Baik, syukran jazakallah khair Buya. Ya. Kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Majmu' at-Tauhid Buya. Iya, betul. Masih dalam Nawaqidul Islam. Iya. Ini pembatal keislaman. Sudah masuk pada bagian yang ke-8 ya Buya. Betul sekali. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini insyaallah taala Buya kita akan menjelaskan terkait dengan pembatal keislaman. Sudah masuk pada poin yang ke-8 yaitu tentang membantu kaum musyrikin ya, orang-orang musyrik untuk memusuhi orang-orang Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung acara kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif di line telepon 0811 669 3338 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0811 669 3332. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Buya kita untuk menyampaikan materi Nawaqidul Islam, yakni pembatal keislaman bagian yang ke-8. Kepada Buya, faltafadhol maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk kepada pembahasan yang ke-8 dari pembatal Islam. Qala al-Imam rahimallahu taala ats-tsamin mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Beliau mengatakan yang ke-8 itu adalah mudhaharatu al-musyrikin, yakni memperkuat orang musyrikin, wa muawanatuhum, dan membantu mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, alal muslimin, dalam memerangi kaum muslimin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum," siapa yang berloyalitas dengan mereka, menjadikan mereka itu wali, penolong, menjadikan atau membantu mereka, berloyalitas dengan mereka. Fa'innahu minhum. Wa man yatawallahum minkum
faulaika hum faula fa 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 inna fa annahu fa innahu aw fa annahu minhum wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Siapa yang membela, berloyalitas dengan mereka di antara kalian, maka sesungguhnya dia adalah bagian dari mereka. Innallah, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Syekh mengatakan dalam syarahnya, idza a'ana al-musyrikin 'ala al-muslimin fama'nahu annahu tawalla al-musyrikin wa ahabbahum wa tawallihim wa raddahu li'anna hadha yadullu 'ala mahabbatihim. Apabila membantu orang-orang musyrikin menghadapi orang muslim, yakni seorang yang muslim, dia katakan muslim, dia berloyalitas kepada orang musyrikin di dalam memerangi orang muslim. Maka maknanya bahwasanya dia yatawallal musyrikin, dia adalah terkesan berloyalitas dengan orang-orang musyrikin, mencintainya, setia dengannya. Ini adalah bentuk dari riddah. Karena ini menunjukkan akan kecintaannya kepada mereka, orang-orang musyrikin. Fa idza a'anahum 'alal muslimin bil mali aw bil silah aw bil ra'i dalla 'ala mahabbatihim wa mahabbatuhum riddah. Kalau seandainya dia membantunya menghadapi orang muslimin dengan hartanya, dengan senjatanya, dengan pemikirannya, maka ini menunjukkan akan kecintaannya terhadap orang-orang kafir. Mencintai orang kafir adalah riddah. Ya. Fa aslu tawalli wal mahabbah. Berloyalitas itu hukum asal atau dasar dari tawalli, atau dasar dari al-wala itu adalah rasa cinta. Karena kita tidak akan mungkin berloyal kepadanya kecuali kita adalah merasakan mencintainya. Maka berdasarkan itu akan muncullah bentuk pertolongan, bentuk bantuan, baik pemikiran atau harta atau senjata. Fa'idha a'ana al-musyrikin al-muslimin, kalau apabila dia membantu orang musyrikin menghadapi orang muslimin, fama'nahu annahu faddala al-musyrikin al-muslimin, berarti dia mendahulukan orang-orang musyrikin ketimbang dari orang muslim. Amma idza a'ana musyrikan 'ala musyrikin fala yadkhulu fi dzalika. Kalau seandainya dia minta tolong kepada orang musyrik untuk menghadapi orang musyrik, itu tidak ada masalah. Orang kafir menghadapi orang kafir, kita minta bantu, itu tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah itu ketika kita minta bantuan dari orang kafir menghadapi orang muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini sangat sensitif ya. Sehingga itu menjadi salah satu nilai jual beli yang tinggi. Jika seorang tidak memahami dengan baik, dia akan terbawa oleh pemikiran itu. Kenapa saya katakan begitu? Kita berbicara secara wakil, secara kondisi. Banyak orang mengatakan bahwa Iran
adalah anti Yahudi dan anti Amerika. Mereka selalu mengatakan al-mautu li Amerikan. Kematian bagi orang Amerika. Ya. Maka orang yang di belakangnya bertepuk tangan dan bersorak-sorak, hebat, hebat, hebat. Bisa melawan Amerika. Ya, ini harus kita sokong. Dari pihak lain, orang mencela kerajaan Arab Saudi. Dikatakan Arab Saudi adalah mengekor dengan Amerika. Amerika adalah sekutunya. Yang nyata-nyata kita mengetahui Amerika bukanlah negeri Islam. Amerika adalah Yahudi belakangnya. Baik. Maka oleh karena itu kita musuhi Saudi karena dia bersekutu dengan Amerika. Yang di belakang adalah Yahudi. Baik. Mari kita lihat sejarah. Realita yang ada sekarang, Arab Saudi adalah satu-satunya negara yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Satu-satunya negara yang betul-betul dengan sarahah, dengan terang-terangan mengajak kepada tauhid, memerangi syirik. Sementara Iran, dia adalah negara yang nyata-nyata dia mengatakan dusturnya itu adalah atas mazhab Syiah Ithna Asyariyah. Yaitu dengan keyakinannya adalah Syiah yang Imam 12. Yang kita lihat, kalau kita lihat rinci sekarang, dia tidak ada bedanya dengan Rafidah dalam sekte Syiah. Yang mana mereka di dalam Al-Quran punya keyakinan, kita sebagai ahli sunnah, dan itu yang dipegang oleh Arab Saudi, bahwa Al-Quran yang ada sekarang itulah yang benar. Tapi bagi orang Syiah mengatakan Al-Quran yang ada sekarang itu tidaklah suci lagi, tidaklah asli. Al-Quran yang sebenarnya adalah Mushaf Fatimiyah 3 kali lipat dari Al-Quran yang ada sekarang. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir, yakni Al-Quran, dan kami jugalah yang menjaganya. Kalau kita lihat, kota Makkah dan Madinah adalah mahbatul wahyu, tempat turunnya wahyu. Di kota Madinah, Nabi hijrah. Nabi mengajarkan para sahabat. Dari kota Madinah bersebarnya Islam yang benar. Terjadi dari bagian proses kehidupan manusia. Muncullah pada saat itu ada Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab yang dia mujaddid, pembaharuan yang mengajak masyarakat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pahaman salafus ummah. Maka disokonglah oleh rajanya pada saat itu Muhammad bin Saud. Itu adalah kerajaan Arab Saudi yang pertama, bukan yang sekarang. Lalu kalau kita lihat kepada Syiah, munculnya Syiah adalah pada zaman Ali bin Abi Thalib.
Yang awal mana Syiah itu adalah golongan, artinya penolong atau golongan dari Ali. Tapi yang telah merusak dan mencetus ini adalah Abdullah bin Saba. Yang dia adalah orang Yahudi Saba dari Yaman, masuk ke dalam agama Islam untuk berkeinginan merubah Islam dari dalam. Dari dialah muncul fitnah terhadap Utsman sehingga Utsman terbunuh. Nah, berarti kalau kita lihat asal muasal dari agama Syiah itu adalah Yahudi. Tapi asal muasal agama Islam adalah Rasulullah SAW, kembali kepada Allah. Nah, ketika mereka mengeluh-elukan al-mutu ala Amerikan, kematian bagi Amerika, yang belakangnya adalah Yahudi, yakni belakang Amerika Yahudi. Syiah dari asal muasal ajarannya adalah dicetus oleh Abdullah bin Saba, yang ujung-ujungnya atau muaranya atau akhirnya itu adalah kepada Yahudi. Maka tidak ada efek atau tidak ada hakikat sebenarnya perlawanan yang dikatakan al-mautu li Amerikan, kematian bagi Amerika. Karena pada hakikatnya dia hampir sama. Karena bermuara kepada Yahudi. Buktinya orang-orang beragama Yahudi di Iran hidup nyaman, perdagangannya lancar, dia punya tempat-tempat ibadah, malah mereka punya organisasi-organisasi yang punya hubungan antara Yahudi Iran dengan Yahudi Israel. Sementara ahli sunnah wal jamaah di Iran bagaikan bagaikan tikus yang diburu terus. Sehingga mereka tidak punya satu masjid pun. Setiap ada masjid ahli sunnah, dihancurkan. Tidak diberi izin. Sementara bagi Yahudi, hidup dengan nyaman. Kalau kita lihat di dalam Arab Saudi, alhamdulillah ajaran mereka adalah sunni, al-sunnah wal jamaah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagi pemerintahan mereka, dilarang orang yang etnis Yahudi Israel untuk untuk masuk atau naik ke penerbangan mereka. Jelas sikapnya. Loh, lalu dengan Amerika bagaimana? Amerika adalah orang sebagaimana negara-negara lain. Tidak bisa kita mungkiri bahwa Amerika adalah di antara negara adidaya yang mempunyai kekuatan dan kemaslahatan. Semua ketahuan saya, yang pernah saya dengar waktu saya tinggal di Arab Saudi, bahwa sejak Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman, bapak dari rajanya Salman, dahulu, dan dia adalah bagian dari orang yang pakar dalam politik, apalagi politik internasional. Orang Barat itu nunduk-nunduk kepada dia. Nah, dia memiliki kesepakatan dengan Amerika untuk tidak saling menyerang. Karena yang dia inginkan adalah bagaimana bisa memberikan keamanan untuk rakyatnya.
Ini adalah tugas sebagai pemimpin negara. Baik, sehubungan dengan apa yang terjadi, yang menjadi bisa dijadikan yang menjadi gorengan bagi orang-orang, ya, bagi orang-orang yang tidak senang dengan Arab Saudi. Yang menjadi gorengan dia adalah kejadian yang terjadi pada tahun 90, di mana terjadinya tindakan Irak untuk mencaplok Kuwait dan kemudian ingin menyerang Arab Saudi. Sudah berada di perbatasan yang dekat dengan Kuwait. Rudal sudah dikirim ke Irak, ke Riyadh. Sementara di waktu perang Irak dan Iran, di belakang Irak itu disokong penuh oleh Arab Saudi. Nah, ketika terjadinya penyerangan dari Irak, ingin dia masuk ke Saudi, Saudi tidak punya kemampuan untuk menghadapi tetangganya Muslim. Sementara dia melakukan sebuah kezaliman, yaitu melakukan tindakan yang menganiaya, yang berbahaya. Contoh misalkan ada tetangga, ini tetangga Muslim, tapi dia menyakiti tetangganya yang lain, menzalimi. Yang terzalimi ini tidak bisa punya daya untuk membela dirinya. Bolehkah dia meminta bantu kepada orang kafir yang bisa membantunya untuk membela dirinya? Tentu di sini boleh, karena dia ingin mengangkat kezaliman dari dirinya yang dilakukan. Nah ini ada pertanyaan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, hukum minta bantu kepada selain dari orang Islam di dalam memerangi tindakan yang melampaui batas dari Irak. Pertanyaan, sebagian dari manusia mereka meragukan fatwa lembaga ulama-ulama besar Arab Saudi, Hay'ah Kibar Ulama, tentang minta bantu kepada selain kaum muslimin di dalam membela atas negeri Islam dan berperang menghadapi pemerintahan Irak. Ya. Dengan dalih tidak adanya dalil yang kuat yang menyokong sikap itu. Lalu pertanyaannya, apa komentarmu, wahai Samahatul Mufti? Beliau mengatakan, kami telah menjelaskan pada hal yang terdahulu dan di makalah-makalah yang banyak. Dan kita menjelaskan bahwasanya Allah, Rabb semesta alam, telah menjelaskan dalam kitabnya agung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi hambanya orang mukmin apabila terpaksa untuk mengambil tindakan yang diharamkan kepadanya untuk melakukan. Ya, ini seperti misalkan bangkai yang haram yang tidak boleh dimakan. Tapi ketika pada saat itu untuk menjaga keberadaan jiwa supaya jangan mati, boleh kita memakan bangkai. Itu sudah jelas-jelas haram. Nah, Allah Subhanahu wa taala firman,
wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turitum ilaih. Allah telah merinci bagimu apa yang telah diharamkan kepadamu kecuali apa yang kalian terpaksa darinya. Ketika bangkai haram, ya Allah telah mengharamkan bangkai darah dan babi serta binatang yang tercekik, binatang yang jatuh, ya, dan yang lainnya. Di akhir surat Al-Maidah ini dikatakan famanitturra fi makhmasatin ghair mutajanifin lil itsm fa innallaha ghafurur rahim. Siapa yang terpaksa karena kelaparan, ya, dan tidak untuk mendapatkan dosa, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya bahwa negara pada saat itu terpaksa untuk minta bantuan kepada sebagian dari negara-negara kafir untuk menghadapi orang yang zalim ini. Karena bahayanya sangat besar. Karena mereka juga punya sekutu-sekutu yang membantu, yang akan menyokong dan memperkuat keburukan mereka. Maka oleh karena itu, kerajaan Arab Saudi memandang, ya, dan begitu juga negara-negara Teluk yang lainnya memandang bahwasanya mesti ada bantuan dari negara yang kuat, ya, yang akan mengimbangi kekuatan musuh yang zalim tadi, yang akan membantu untuk membela dan menghilangkan kezaliman serta menghentikan keburukannya. Jadi tidak hanya membela saja, tetapi juga bagaimana berupaya untuk memberhentikan. Maka hayat kibar ulama di dalam kerajaan Arab Saudi ketika memperhatikan ini dan melihat dengan seksama, mereka mengetahui keadaan, mereka berikan penjelasan bahwa ini adalah perkara-perkara yang boleh. Bahwasanya yang wajib adalah untuk memakai atau memfungsikan untuk membela diri, mempertahankan diri, yaitu membela atau menghilangkan kemudaratan, Untuk menghilangkan kemudaratan ini tidak mungkin bisa diundur, tapi karena kemudaratan itu sudah datang dari hadapan kita. Maka wajiblah segera untuk memfungsikan apa yang bisa menghilangkan kemudaratan dari kaum muslimin. Walaupun dengan meminta bantu kepada sekelompok dari orang musyrikin pada hal yang berhubungan dengan menghadapi musuh. Ya. Mereka datang untuk fungsi itu saja. Bukan mereka datang untuk menguasai daerah atau menjajahnya. Dan tidak juga untuk mengambilnya, untuk dibawa. Ya, akan tetapi mereka datang untuk menghadapi musuh. Menghilangkan kezaliman. Kemudian mereka kembali kepada negeri mereka. Kalau seandainya kondisi sudah aman. Maka mereka saat ini yataharrawna al-mawadi' allati yasta'inu bihil adu. Betul-betul memilih hati-hati di dalam posisi-posisi yang bisa kita minta bantu kepada musuh. Ya, minta bantu untuk menghadapi musuh. Wa ma yata'ammaduna qatl abriya wa qatl banadiyin. Mereka tidak melegalkan, ya, sengaja untuk membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Membunuh rakyat sipil
Hanya saja innama yuridu qatl zalimin al-mu'tadin wa ifsadi mukhattatatihim wal qada' ala sabili imdadihim wa quwwatihim fil harb. Malahan ya bahwasanya mereka yang inginkan adalah membunuh orang yang zalim, yang melampaui batas, memberikan kerusakan. Ya. Akan tapi sebagian dari murjifina mughridina, sebagian orang yang tukang mengembos atau suka mengompori, ya, membuat kebohongan terhadap manusia. Mereka mengatakan inam hasaru haramain, usaha mereka ini, bala tentara ini akan menguasai dan membaikot atau mengelilingi dua negeri yang mulia, ya. Wa annahum fa'alu wa annahum taraku kull hadha tarwij al-batil wa tashwish 'ala an-nas. Ini mereka melakukan, dalam ini adalah dalam rangka untuk melariskan kebatilan, ya. Nah, tentu ini adalah hal yang tidak bisa ungkapan ini nggak bisa ditolerir. Kita melihat bahwasanya manusia ketika dia dizalimi oleh orang-orang, walaupun muslim tapi dia dizalimi, boleh dia minta bantu kepada orang yang non-Islam. Yang dimaksud di dalam yang membatalkan Islam tadi adalah mereka, ya, seperti orang-orang yang tidak hijrah, dia betul muslim. Pada satu saat mereka disuruh untuk memerangi kaum muslimin. Nah, inilah yang maksud dengan ridha tadi. Wallahu ta'ala alam. Pemirsa melakukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya suatu hal yang tidak menjadi keliru bagi kita ketika pembahasan ini, ya, bahwa sehingga kita bisa menghukum semua, ya, negara menjadi negara kafir. Maka ini tentu perlu ada kajian dan pembahasan. Wallahu ta'ala. Ya, syukur jazakallah khair ya atas penjelasan terkait dengan nawaqidul Islam bagian yang ke-8 pada pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin berinteraktif sama Buya kita, silakan menghubungi 0811-669-3338 ataupun melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0811-669-3332. Pertanyaan pertama Bu ya, kita coba angkat dari telepon yang sudah masuk. Silakan. Halo. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, silakan, Pak. Halo, Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Silakan, Pak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Assalamualaikum, Buya. Ya, Pak. Ya, Pak. Mudah-mudahan Buya sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin, Ya. amin. Ini dari Tasikmalaya, Buya. Dari Pak Desri, Pak Buya. Ya, Pak, ya, Pak. Menanyakan, Buya, tentang masalah kalau sunnahnya atau yang baiknya ada di kalangan masyarakat yang berkembang sebelumnya juga tentang kelahiran. Kebetulan dalam beberapa hari ini adik saya mau melahirkan. Nah, jadi yang sunnahnya kita bacain itu pas bayi mau melahirkan itu baiknya apa, Ustaz? Atau yang saya sendiri yang udah saya lakukan adalah bukan mengkomarkan atau bukan mengadankan, tapi saya bacakan kalimat tauhid. Saya bacakan kalimat la ilaha illallah, wahai anakku, sembahlah Allah, janganlah engkau sekutukan Allah, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Jadi yang sunnahnya seperti apa, Buya? Cuman itu aja. Makasih atas jawabannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan kepada Bapak terima kasih atas pertanyaannya dan selamat kalau seandainya Bapak mendapatkan anugerah dari Allah, anak. Semoga itu menjadi amanah yang baik bagi kita dan menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh atau soleha. Ketika anak baru lahir, apa yang kita lakukan?
Di antara ulama memandang ada yang diadzankan. Terjadi perbedaan beberapa ulama, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Kemudian yang kedua adalah mengikomatkan. Mengikomatkan ini adalah hadisnya dhaif jiddan, nggak bisa dipakai. Maka yang bisa dipakai menurut sebagian ulama itu adalah mengadzankan. Bagi ulama yang mengatakan bahwasanya sahih adzan itu tidaklah sah, maka apa yang kita lakukan adalah apa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu mendoakannya. Ya. Mendoakannya dan meminta perlindungan kepada Allah untuknya. Dengan kita mengatakan inni u'iduka kalau seandainya dia laki-laki. Sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada Allah untukmu. Inni u'iduka bi kalimatillahi tammah min syaitanin wahamah min ainin lamah. Aku mohon kepada Allah ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ya perlindungan dengan kalimat yang sempurna dari syaitan ya min syaitanin wahamah, dari binatang burung hantu yang itu dijadikan sebagian oleh orang sihir sebagai media untuk mengirimkan sihirnya. Wa min ain lamah, dan dari pandangan yang tercela, yaitu dari ain. Nah, kemudian umur 7 tahun kita bisa khitan dan kita cukur rambutnya. Kita melakukan akikahan. Ya, kalau anak laki-laki berarti 2 kambing yang seimbang. Wallahu a'lam. Nah, atas jawabannya. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Buya kita, silakan menghubungi 0811 669 3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811 669 3332. Ya, pertanyaan selanjutnya Buya dari Bapak Adi di luar tema Buya. Saya ketika melihat orang yang hidupnya senang-senang dan malah kaya Buya, dan mereka jarang sholat dan ngaji. Terkadang ada bisikan buruk dalam hati yang mencoba mengajak melalaikan ibadah agar bisa hidup senang seperti orang tersebut. Mohon nasihatnya, syukran jazakallah khair. ya. Adanya orang diberi nikmat tapi dia jauh dari ketaatan, itu namanya istidraj. Istidraj. Dilepas oleh Allah Subhanahu wa keinginannya, tetapi dia di akhirat dia tidak dapat lagi kecuali api neraka. Bagi kita sebagai orang mukmin, kesusahan ekonomi itu adalah bagian dari ujian. Jika kita terima, di samping kita berusaha, kita mendapatkan pahala. Bisa menghapus dosa-dosa. Maka sebenarnya kesenangan dan kenikmatan, kelezatan itu relatif, kembali kepada masing-masing dalam penilaiannya. Kita dulu waktu kecil main mobil-mobilan tapi dengan tempurung rodanya, supaya jangan susah untuk mendorongnya, kita pergi ke tebing berselonsoran ke bawah. Nikmat. Mungkin bagi orang yang dari kota kaya, dia punya mobil listrik, dia katakan, waduh, anak ini sengsara betul hidupnya ya, main-mainnya semua kayak gitu, coba main-main saya. Sebenarnya anak-anak itu tidak pernah dia berpikir bahwasanya ini sengsara mainan kita. Tapi ya, kehidupan ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, jangan itu menjadi angan-angan kita, tapi mintalah kepada Allah yang terbaik. Pertama, hidayah, diberikan hidayah ya pada hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
banyak harta kita, pengen kita bersedekah. Bagus niat itu. Ya. Tapi ketika kita berkeinginan, pengen banyak harta supaya bisa berpoya-poya, ini hukumnya adalah haram. Apalagi kalau terlintas pada benak kita untuk melakukan maksiat. Wallahu a'lam. Iya, syukran jazakallah khair Bu ya atas jawabannya, dan kita bacakan pertanyaan terakhir Bu ya pada pagi hari ini karena waktu juga membatasi, dari Bapak Ihsan di Pulau Batam. Bolehkah kita mendoakan orang yang bukan Islam Bu ya, dan dia berbuat zalim sikapnya kepada kita, entah itu Nasrani, Yahudi ataupun agama lainnya, agar mereka ini mendapatkan hidayah Bu ya? Syukran jazakallah khair. Ketika kita dizalimi, kita ingin berdoa kepada Allah, supaya kita doakan dia mendapatkan hidayah, bagus, itu yang terbaik. Bukankah Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dia berkata kepada Rasulullah, doakan ibuku masuk hidayah, mendapatkan hidayah. Ya, karena ibunya ya, awalnya adalah bukan muslimah. Minta didoakan supaya dapat masuk Islam, itu adalah kebaikan yang bakti kepada orang tua yang terbaik. Ketika kita berdoa kepada Allah agar orang tua kita diberikan hidayah. Ada orang yang menzalimi kita, kita beri dia doa yang terbaik. Karena doa orang yang terzalimi dikabulkan. Kita berikan, misalkan kita dizalimi karena harta kita diambilnya, nggak boleh, dia pernah pinjam tapi nggak pernah kembalikan, tapi kebutuhan yang lain ada juga, kita doakan, ya Allah, beri dia hidayah. Beri dia kelapangan rezeki. Ya. Kalau dia punya kelapangan rezeki, dia bisa beri kepada kita, kembali utang kita. Tapi kalau kita doakan, ya Allah, hancurkan dia ya Allah, ya, dan seterusnya, ya, itu berarti kita menanam kebencian. Sehingga kalau memang dia melarat hidupnya, uang kita tidak kembali-kembali. Ya, maka oleh karena itu, gak apa-apa mendoakan yang terbaik pada orang yang tidak tidak senang dengan kita. Apalagi orang kufar, kita doakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada fulan. Ya. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan pemirsa melakukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kajian kita yang pendek ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan pemahaman kepada kita bahwa poin yang ke-8 adalah menolong, membela orang-orang musyrikin atas atau menghadapi orang-orang muslim adalah riddah. Oleh karena itu jangan kita ikut-ikutan. Ya. Walaupun dia adalah atasan kita. Allah Ta'ala alam, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair, kita ucapkan kepada Buya kita yang telah menyampaikan kajian beliau pada pagi hari ini serta menjawab pertanyaan yang masuk, dan ditutup dengan kesimpulan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat kita ambil faedah ilmu yang telah beliau sampaikan. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap kru yang bertugas pada pagi hari ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.